Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak tamu di rumah sendiri? Di tempat yang harusnya jadi pelabuhan, malah berubah jadi medan perang yang sunyi. Aku, Rahma. Dan hari ini, aku pengen cerita. Bukan untuk cari pembelaan, tapi supaya kalian tahu. Diamku bukan karena nggak mampu bicara, tapi karena terlalu lama diminta mengalah. Kamu bicara apa, Rahma? Kenapa mengatakan mau keluar dari warung? Itu ibu sudah baik loh. Mau menggaji kamu UMR. Gaji UMR di sini sudah lumayan, Rahma. Jadi, kamu tetap bisa membantu keluarga kecil kita nanti. Itu kata-kata suamiku, Mas Arya. Bayangkan, setelah semua luka dan lelah yang kupendam, setelah diamku berbulan-bulan karena ingin menjaga perasaan, malah itu yang dia ucapkan. Gaji UMR katanya lumayan. Aku senyum. Pahit. Pedih. Akhirnya dia ngomong juga, tapi bukan buat ngebelain aku, malah belain ibunya. Iya, ibunya. Perempuan yang selama bertahun-tahun bikin aku merasa cuma numpang hidup. Dan sekarang, anak dan ibu sama aja. Mereka anggap aku cuma karyawan warung yang bisa disuruh ini itu. Bukan menantu, apalagi bagian keluarga. Selalu begitu. Kalau aku berselisih sama ibunya, sama kakaknya, jawabannya selalu, "Maaf Rahma, kamu yang harus sabar. Mereka orang tua." Dan aku selalu nurut, meski perih. Tapi kali ini, udah cukup. Hampir 7 tahun. Aku mengabdi di warung itu. Bukan cuma waktu, aku korbankan masa kecil Arka juga. Anakku, yang sering kali ikut ke warung, nunggu di pojokan. Kadang tidur di kursi panjang yang baunya kecap tumpah dan minyak goreng. Waktu main, gak ada. Aku capek kerja. Waktu istirahat, lupa caranya. Gaji, disuruh sabar. Katanya buat kemajuan warung. Dan warung itu sekarang rame. Besar. Untungnya banyak. Tapi waktu aku nanya aku, waktu aku minta janji yang dulu pernah dilontarkan, kalau warung ini kelak jadi milikku, tahu apa yang ku dapat? Cengiran sinis. Dan tudingan aku jadi beban. Jadi waktu suamiku bilang, gaji UMR itu lumayan, rasanya pengen ketawa, lalu nangis sekencang-kencangnya. Kalau gaji UMR menurut Mas sudah pantas, kenapa Mas nggak aja yang jadi tukang masak dan kelola warung itu? Nafasku udah naik turun waktu bilang ini. Sesak, tapi aku harus keluarin semuanya. Belum selesai aku marah, kakak iparku, si Mbak Rani, nyamber. Halah, tukang masak ya segitu itu gajinya Rahma. Jangan ngelunjak. Gaji segitu udah banyak buat perempuan lulusan SMP kayak kamu. Plak! Nggak pakai tangan, tapi rasanya kayak ditampar bolak-balik. Lulusan SMP. Status yang selalu jadi senjata mereka buat merendahkanku. Padahal mereka lupa. Warung itu, yang mereka banggakan hari ini, berdiri di atas keringatku. Di atas waktu bermain anakku. Di atas air mataku yang tak kelihatan. Ya udah, kalau gitu kenapa nggak Mbak Rani aja yang masak? Aku kan cuma perempuan lulusan SMP. Nggak ada apa-apanya dibanding kalian semua. Suaraku getar, tapi aku berusaha tegar. Meski dalam hati aku hancur, aku seperti pesakitan. Diadili, dituding, dan yang paling menyakitkan, nggak ada satupun yang membelaku, termasuk suami sendiri. Dan kemudian, pikirkan lagi, suamimu nggak punya penghasilan tetap. Kamu emangnya punya tabungan buat bertahan kalau keluar kerja? Itu suara ibu mertua. Duar. Kata-katanya kayak nyeretku kembali ke bumi. Iya, aku nggak punya simpanan. Gaji dari warung aja kadang kurang buat kebutuhan. Apalagi sekarang aku punya rencana mau buka warung soto kecil. Tapi modalnya mana ada. Aku harus ambil langkah. Harus cepat mikir. Dan akhirnya, baiklah. Beri aku gaji 3 kali UMR dan aku tetap di warung ini. Henning, ibu mertua ternganga. Rina melotot. Mbak Rani nyaris gigit lidah saking kesalnya. Dan aku berdiri dengan kepala tegak. Karena kali ini, aku memilih melawan.